Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kalimat efektif dan tidak efektif. Saya Ahmad Solikuddin dan teman-teman saya Eka Widiawati, Lutfi Naimatun, Muhammad Khairun. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat atau bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Kalimat efektif memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti yang ada dalam pikiran pembaca atau penulis. Kalimat efektif lebih mengutamakan keefektifan kalimat itu sehingga kejelasan kalimat itu lebih terjamin. Ciri-ciri. Salah satu ciri dari kalimat efektif ditandai dengan menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Tepat di sini dalam arti sesuai dengan tema atau topik yang dibahas dalam tulisan tersebut. Dengan pemilihan diksi yang tepat akan membuat kalimat Anda tidak berbelit-belit. 2. Mempunyai unsur pokok atau penting minimal subjek prediksi atau SP. Dalam sebuah kalimat tentunya mempunyai subjek atau predikat. Subjek dan predikat. Hal ini merupakan contoh paling dasar. Secara lengkap unsur dalam sebuah kalimat terdiri dari subjek, predikat atau kata kerja, objek, dan keterangan. Dengan satu kesatuan kalimat yang lengkap, maka kalimat akan mudah dipahami oleh para pembaca. 3. Taat kepada tata aturan ejaan dan disempurnakan EZD yang berlaku. Bahasa Indonesia memiliki susunan kaidah yang biasa dikenal dengan EZD atau ejaan yang disempurnakan. Bagaimana perubahan sebuah kata ketika mendapat imbuhan, sisipan, dan akhiran, seperti kata paku. Mendapat imbuhan menjadi memaku, bukan mempaku. Melakukan penekanan ide pokok untuk membuat tulisan menjadi lebih mudah dipahami. Yang terpenting yaitu kalimat yang mengandung ide pokok di dalamnya. Fokus terhadap ide pokok agar tulisan Anda tidak perlu terlalu melintas pembahasannya. 5. Mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Hemat dalam penggunaan kata, hal ini sangat erat hubungannya seperti menyeleksi kita di dalam sebuah kalimat. 6. Memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Kesejajaran bahasa merupakan cara penempatan ide yang sama dalam tulisan yang Anda buat, agar tidak menyimpang dari tema pembahasan. 7. Memakai variasi struktur kalimat. Agar tulisan Anda tidak terkesan monoton, Anda bisa menggunakan variasi struktur kalimat dengan cara memakai fase, baik fase keterangan waktu, fase keterangan tempat, maupun partikel penghubung. Memakai kesepadanan antar struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Kalimat yang Anda gunakan, baik struktur kata yang dipakai dengan jalan pikiran atau gagasan yang Anda miliki, sesuai atau pas, sehingga apa yang Anda inginkan, namun berbeda dalam bahasa tulisan, akan menyebabkan ketidaksepadanan. 9. Mewujudkan koherensi yang baik dan kompak. Kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu pada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana atau kata kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. 10. Memperhatikan paralelisme. Paralelisme merupakan majas yang mengulang kata dan pada setiap baris yang sama di dalam satu bait puisi. Nah, dalam tulisan pun terkadang menggunakan paralelisme ini. Namun,
Anda harus memperhatikan karena jika tidak maka tulisan Anda terkesan monoton. Merupakan komunikasi yang berharkat. 12. Diwarnai kehematan. Kalimat efektif cenderung hemat dalam penggunaan kata meskipun terkadang terkesan kaku atau yang terpenting maksudnya tersampaikan. 13. Didasarkan pada pilihan kata yang baik. Seperti yang dijelaskan di atas bahwasanya, untuk bisa membuat kalimat efektif sangat tergantung pada pemilihan kata yang digunakan dalam susunan kalimatnya. Diksi yang dipakai harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Syarat-syarat kalimat efektif. Kalimat efektif memiliki beberapa syarat. 1. Persatuan. Menurut Amran Sa'i dan Arifin, kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat ini diperlihatkan oleh kesepadanan dan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. 2. Kehematan. Menurut Spinoza, kehematan adalah usaha penghindaran pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat dan di sini berarti tidak menggunakan kata-kata mubazir, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek dengan menghemat kata kalimat menjadi padat dan berisi. Kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang tidak terdapat sifat-sifat tertentu pada kalimatnya. Tidak terdapat aturan seperti dengan kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat tidak efektif. 1. Memiliki dua konjungsi dengan suatu kalimat yang memiliki dua klausa. 2. Terdapat konjungsi setelah tanda koma. 3. Kalimatnya diawali dengan konjungsi. 4. Kalimat yang diawali dengan proposisi kemudian diikuti oleh predikat yang berimbuhan me. Kalimat yang diawali dengan proposisi kemudian diikuti oleh predikat yang berimbuhan me. Kalimat yang tidak mengikuti kaidah EYD bahasanya terkadang tidak logis. Perbedaan kalimat efektif dan tidak efektif. Pertama, kalimat efektif merupakan kalimat yang berfungsi untuk mewakili gagasan penulis atau gagasan pembicara dan dapat diterima atau dicerna dengan mudah oleh pembaca. Kalimat ini memuat makna khusus penulis dan sifatnya yang harus disampaikan singkat, padat, dan jelas, tidak bertele-tele. Sedangkan kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang tidak terdapat sifat-sifat tertentu pada kalimatnya. Tidak terdapat aturan seperti dengan kalimat efektif. Biasanya kalimat tidak efektif itu kalimatnya bertele-tele, membingungkan, pendengarnya itu tidak langsung jelas sekali mendengar. Sedangkan kalimat efektif ini contohnya ya seperti ini. Kalimat efektif. Saya adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus. Saya kos di daerah Kudus Kota. Untuk berangkat kuliah saya menggunakan transportasi umum, yaitu angkutan kota seumpama. Selain saya, banyak mahasiswa Universitas Islam Kudus yang tinggal di kota menggunakan fasilitas angkutan kota sebagai sarana transportasi. Itu contoh kalimat efektif. Sedangkan contoh kalimat tidak efektif seperti ini. Saya ini adalah mahasiswa dari Universitas Muria Kudus. Kebetulan saya ngekos di daerah kota dekat rumah teman saya. Jadi berangkat kuliah saya biasanya menggunakan angkutan kota bersama kawan saya. Selain saya, banyak pula para mahasiswa Universitas Muria Kudus yang menggunakan angkutan kota sebagai sarana transportasi untuk berangkat kuliah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.